Sistem ekskresi adalah sistem dalam tubuh yang berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme dan racun yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Zat-zat ini, jika dibiarkan menumpuk, maka dapat meracuni tubuh dan menyebabkan masalah pada kesehatan. Organ sistem ekskresi di dalam tubuh manusia yaitu ada 4. Yang pertama yaitu ginjal. Ginjal berfungsi untuk menyaring darah di dalam tubuh serta mengatur konsentrasi dan keseimbangan air di dalam tubuh. Serta ginjal juga mengatur konsentrasi garam yang ada pada tubuh manusia. Nah, ginjal ini merupakan organ ekskresi yang paling banyak diketahui oleh masyarakat. Bagian-bagian ginjal yaitu ada 3. Yang pertama, kulit ginjal. Dalam kulit ginjal terdapat jutaan nefron yang tersusun dari badan Malpighi. Pada lapisan Malpighi terdiri dari glomerulus yang dikelilingi oleh kapsul ginjal yang bernama Bowman dan tubulus. Yang kedua yaitu medula. Di dalam medula juga terdapat lengkung Henle, di mana lengkung itu sebagai penghubung dari tubulus contortus proximal dengan tubulus contortus distal. Yang ketiga yaitu pelvis. Pelvis ialah bagian ginjal yang berbentuk corong dan terletak di bagian paling dalam. Nah, fungsi pelvis sendiri yaitu sebagai tempat pengumpulan urin sebelum disalurkan ke kandung kemih melalui ureter. Organ sistem ekskresi yang kedua yaitu kulit. Kulit merupakan lapisan tipis yang melindungi seluruh permukaan tubuh bagian kulit dan berhubungan langsung dengan lingkungan. Lapisan-lapisan kulit yaitu ada 3. Nah, lapisan yang pertama yaitu lapisan epidermis. Lapisan ini merupakan lapisan yang sangat tipis dan dapat dilihat oleh manusia. Lapisan epidermis tersebut dibagi menjadi 2. Yang pertama, lapisan tanduk, dan yang kedua, lapisan Malpighi. Lapisan kulit yang kedua yaitu lapisan dermis. Lapisan dermis memiliki jalinan yang lebih tebal dibandingkan dengan lapisan epidermis. Lapisan kulit yang ketiga yaitu lapisan bawah kulit. Nah, dalam lapisan kulit ini ada jaringan lemak yang berfungsi untuk menahan suhu tubuh yang panas dan menjaga bagian dalam tubuh agar tidak terkena benturan. Organ sistem ekskresi yang ketiga yaitu paru-paru. Paru-paru ini terletak pada rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Fungsi dari paru-paru tersebut yaitu sebagai tempat pertukaran oksigen menjadi karbon dioksida yang merupakan proses penting dalam sistem ekskresi yaitu sebagai sistem pernapasan dan sirkulasi. Paru-paru kiri dan paru-paru kanan memiliki fungsi yang sedikit berbeda. Paru-paru kiri terlihat terlebih kecil karena memiliki 2 lobus, sedangkan paru-paru kanan memiliki 3 lobus. Organ sistem ekskresi yang keempat yaitu hati. Hati merupakan salah satu organ vital pada tubuh manusia karena hati dapat menghancurkan lemak dan sebagai penetralisir racun yang ada dalam tubuh manusia. Selain sebagai sistem organ pencernaan, hati juga sebagai sistem organ ekskresi karena hati dapat berperan dalam merubah sel darah merah yang sudah tua dan sudah rusak. Fungsi hati tersebut yaitu sebagai penghasil getah empedu dan menghasilkan urin. Empedu merupakan hasil metabolisme sel darah merah yang dirombak di dalam tubuh. Getah empedu hasil metabolisme tersebut ditampung di dalam kantung empedu dan akan disalurkan ke dalam usus 12 jari. Dalam proses metabolisme protein akan menghasilkan urea. Urea merupakan zat yang harus segera dikeluarkan di dalam tubuh. Jika tidak, maka urea akan menjadi racun bagi tubuh itu sendiri. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang mekanisme yang ada pada sistem ekskresi pada manusia. Yang pertama yaitu adalah ginjal. Di dalam ginjal terdapat 3 tahapan proses ekskresi. Yang pertama yaitu penyaringan. Ginjal menyaring cairan dalam darah sebelum akhirnya kembali dicantum lagi dan paru-paru. Bagian ginjal yang berfungsi untuk menyaring darah adalah glomerulus. Cairan yang tersaring ke dalam glomerulus adalah urea, glukosa, air, ion dengan jenis anorganik, ion organik yang dapat tersaring seperti natrium, kalium, kalsium, dan kalor. Yang kedua yaitu reabsorpsi. Proses ini disebut dengan penyerapan kembali. Proses reabsorpsi ini terjadi di bagian ginjal bernama tubulus contorus. Yang diserap kembali oleh tubulus contorus itu adalah zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh, sehingga zat itu akan diserap kembali oleh tubuh. Yang ketiga yaitu augmentasi. Augmentasi atau proses pengumpulan dinamakan tahapan pengumpulan sebab dalam tahap ini akan terjadi pengumpulan cairan yang telah dilakukan dalam tahapan-tahapan sebelumnya. Merupakan tahapan yang terakhir pada tahapan proses pengumpulan ini adalah di bagian tubulus contortus distal. Bisa juga terjadi di bagian saluran pengumpul. Lanjut yang kedua yaitu mekanisme sistem ekskresi pada kulit. Mekanisme pada kulit yang terjadi yaitu proses ekskresi dengan mengeluarkan keringat dari kulit manusia. Selanjutnya, proses terjadi keringat pada manusia. 1. Pengaruh hipotamulus. Hipotamulus merupakan sistem yang ada di syaraf manusia yang berfungsi mengatur suhu badan manusia. Rangsangan yang diterima oleh
Ramus akan mempengaruhi kelenjar keringat untuk bisa melakukan penyerapan terhadap air, garam, urea, dan berbagai macam zat sisa metabolisme tubuh manusia. 2. Yaitu pengaruh suhu. Suhu lingkungan sekitar dan juga suhu pembuluh darah juga dapat mempengaruhi keluarnya keringat. Jika suhu lingkungan tinggi, maka suhu pembuluh darah juga tinggi, sehingga bisa menjadi rangsangan terhadap hipotamus. Selanjutnya yaitu mekanisme sistem ekskresi manusia yang ada pada paru-paru. Mekanisme paru-paru termasuk organ pengeluaran karena udara pernapasan yang dikeluarkan mengandung karbon dioksida dan air yang dihasilkan dari kegiatan zat. Proses pengeluaran karbon dioksida dari dalam tubuh kita, karbon dioksida diangkut melalui tahapan yang panjang dan berurutan. Yang keempat yaitu hati, bilirubin yang merupakan zat berwarna hijau. Bilirubin selanjutnya diubah menjadi bilirubin, yaitu zat warna kuning oranye. Bilirubin kemudian dikeluarkan melalui getah empedu. Getah empedu ini ditampung di dalam kantung empedu sebelum dilakukan ke usus besar. Di dalam usus besar, bilirubin mengalami perubahan menjadi urobilinogen. Urobilinogen kemudian diubah menjadi zat berwarna kuning. Pigmen berwarna coklat memberikan warna khas pada feses. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan pada sistem ekskresi. Gangguan sistem ekskresi pada ginjal. Yang pertama yaitu gagal ginjal. Gagal ginjal merupakan gangguan berat yang terjadi pada ginjal. Jika hal ini terjadi, ginjal dapat tidak berfungsi kembali atau bahkan bisa rusak. Hal ini disebabkan oleh kurangnya cairan dan juga garam, cedera pada ginjal, dan juga efek samping dari obat-obatan. Yang kedua yaitu batu ginjal. Batu ginjal merupakan gangguan yang terjadi pada ginjal. Hal ini disebabkan oleh terdapat tumpukan zat dan mineral yang ada di dalam ginjal. Penyebab lainnya juga dikarenakan kurangnya minum air putih. Selanjutnya yaitu gangguan sistem ekskresi pada hati. Yang pertama yaitu hepatitis. Hepatitis merupakan peradangan pada hati yang disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, infeksi virus, yang kedua alkohol, dan yang ketiga dikarenakan obat-obatan tertentu. Namun, pada umumnya hepatitis ini disebabkan oleh infeksi virus hepatitis A, B, C, D, dan juga E. Yang kedua yaitu sirosis. Sirosis adalah kerusakan hati kronis yang diakibatkan oleh peradangan dan juga pembentukan jaringan perut. Namun, penyebab utama sirosis ini yaitu disebabkan oleh infeksi virus hepatitis B dan juga C, dan juga dikarenakan mengonsumsi alkohol kronis. Pengobatan pada sirosis ini terdapat beberapa cara pengobatan. Yang pertama yaitu pengobatan secara medis, yang kedua perubahan gaya hidup, dan yang ketiga yaitu transfusi atau transplantasi hati. Selanjutnya yaitu gangguan sistem ekskresi pada yang pertama yaitu jerawat. Jerawat merupakan kondisi kulit pada umumnya yang disebabkan oleh kelenjar minyak yang memproduksi minyak secara berlebihan yang menyebabkan munculnya jerawat pada kulit. Pengobatan pada jerawat ini yaitu menggunakan perawatan kulit khusus jerawat dan juga mengatur pola hidup agar lebih sehat. Yang kedua yaitu kubis. Kubis merupakan infeksi kulit yang disebabkan oleh tungau yang mengakibatkan ruam dan juga gatal. Cara pengobatan kubis ini cukup sederhana, yaitu menggunakan obat-obatan seperti salep yang dioleskan kepada kubis. Selanjutnya yang terakhir adalah gangguan sistem ekskresi pada paru-paru. Yang pertama yaitu asma. Asma merupakan gangguan pernafasan pada paru-paru akibat adanya alergi oleh benda asing yang masuk ke dalam hidung. Yang kedua yaitu kanker paru-paru. Kanker paru-paru merupakan kerusakan pada paru-paru yang disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat, contohnya seperti merokok. Pengobatan pada kanker paru-paru ini bisa dengan operasi atau kemoterapi. Sekian penjelasan pada gangguan sistem ekskresi. Sampai jumpa pada materi selanjutnya.